Siapa yang mau masuk di Bahtera mati. Kau Nuh mulai menginjil. Nuh injili begitu Bahtera. 120 tahun Nuh menginjil. Bahtera, Suklan, cuma 8 orang. Nuh dan DP istri, 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Dia DP istri 3, cuma 8. Yang lain, mau, ya sudah, habis. Sebenarnya manusia Tuhan suka saya habis. Tuhan bilang menyasar pada bikin manusia. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6 menyasar bikin Nuh mendapat berkat, dapat kasih karunia dari Tuhan. Dapat anugerah. Ya, kong Tuhan bilang Nuh bikin Bahtera. Waktu Nuh ada bilang mau hujan, waktu Nuh bikin tu Bahtera, Tuhan bilang apa Pak Nuh? Nuh gila. Kenapa gila? Siapa yang bikin kapal di atas puncak gunung? Ya, ada kan orang bikin. Siapa yang mau pikul? Mau bikin kapal di puncak gunung. Kau mau pikul siapa? Ya, Tuhan suruh. Nah, nah di sini, Prof, iman Nuh itu kenapa sampai dia iman kokoh? Karena yang didik DP iman itu dari Adam, Set sampai berapa turunan itu. Jadi peranan oma opa sangat penting kalau mereka bisa didik anak cucu untuk dipilih Tuhan. Sama dengan Musa juga kan? Dia punya, kenapa sampai dia Tuhan pilih? Karena dia punya yang ada didik dia opa oma semua, orang usia lanjut semua. Tapi yang takut Tuhan. Nah zaman sekarang malah banyak usia lanjut nemo piara cucu, nemo urus cucu. Udah bilang nanti bikin jadi babysitter. Padahal Tuhan bisa pakai mereka untuk anak mereka. Tapi itu Pak, for dunia toh, orang fokus for eskatologi akhir. Orang fokus akhir. Orang selalu mesti pikir itu akhir. Karena apa? Sesudah akhir di bumi ini, orang masuk pada kekekalan. Dan kekekalan itu tidak berhenti. Tuhan Allah bilang, manusia kalau mati, kau masuk neraka, bodoh sekali. Karena rugi. Masuk surga itu hadiah. Tuhan cuma kasih. Dia cara yaitu dia datang di bumi. Dia mati di kayu salib. Dia ampuni itu dosa. Dia dikuburkan dan dia bangkit. Dan itu dia janji sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Adam dan Hawa PKG orang telanjang. Wih, karena apa? Dosa. Kondoran tutu dan daun. Maka Tuhan Allah bilang nanti kita tebus menutup dosa. Kejadian 3 ayat 15. Maka Kejadian 3 ayat 21. Tuhan kasih pakai baju binatang pada orang. Jadi itu sebeli binatang itu bukan menghapus dosa, tutupi dosa. Hapus dosa waktu Yesus mati di kayu salib. Umur 33. Ya, itu cuma dia tutupi dosa. Jadi itu imam-imam jaga baking untuk pengorbanan tiap tahun tutup dosa. DP inti kok tuh Alkitab cuma bedakan itu. Kalau orang sudah membedakan Israel itu beda dengan orang, sudah gampang sekali. Kalau tidak bedakan, orang akan kacau, bingung, orang campur aduk. Itu dia yang jadi persoalan sekali. Kalau kasih campur, Kacau dan sesat. Sesat alias masuk neraka. Kalau orang juga Israel nyandak orang belum tentu mau bisa selamat. Orang selamat melalui Israel. Yohanes 4 ayat 2. Orang keselamatan terima daripada orang. Sebenarnya, gara-gara orang tolak ke Tuhan Yesus. Coba bayangkan dong penolakan. Pertama, dong salib, dong bilang dia penjahat. Salib. Mari dia bangkit. Dia mati dong salib. Dia bangkit hari ketiga. 3 hari dia. 40 hari dia. Di dalam apa itu nama? Kisah Rasul 1 ayat 3. 40 hari dia beritakan Injil kerajaan. Dia menjadi raja. Dorang tolak. Kong bangsa Israel, murid-murid tanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia tidak jawab iya, dia tidak jawab tidak. Dia bilang kita mau balik dulu, tunggu sampai ini dunia ini terima kita. Dia balik ke surga, dia bilang hari ke-50 Pentakosta. Dia mau balik. Waktu dia semua balik, dia kasih Roh Kudus kepada orang 12 murid. Waktu murid-murid berkhotbah, satu bahasa, 16 bahasa yang dengar. Kon orang bilang apa? Mabuk orang. Lagi mabuk. Pagi-pagi itu
DP kunci apa? Dong kasih masuk penjara Pak Petrus mulai sekarang anak sering boleh lagi bilang-bilang tentang Yesus. Dan DP kunci Petrus pilih 7 orang. Termasuk Stefanus. Stefanus apa yang jadi? Orang bunuh Pak Stefanus. Siapa yang bunuh? Saul. Paulus yang bunuh. Waktu dalam perjalanan dia di Damsik, Tuhan baku dapat pun Tuhan kasih tuh sinar keras sekali. Paulus bilang, Saul DP nama waktu itu Saulus. Dia pesinar lebih terang dari matahari. Orang boleh lihat tuh matahari. Mari itu, langsung buta. Ketika dia buta, Tuhan bilang, Ananias, nanti berdoa. Dia so buta, so 3 hari berdoa. Kok Ananias bilang begini? Tuhan yang tahu, dia tuh pembunuh. Ananias, ngana pergi. Karena dia alat pilihan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pertama kali, orang bukan Yahudi diperhitungkan Tuhan. Karena kalau orang bukan Yahudi, Tuhan Yesus bilang anjing. Matius 15 ayat 26. Anjing, orang anjing kalau Tuhan Yesus ke pelayanan di bumi. Tapi nanti Tuhan Yesus pergi di sorga, baru dapat tuh pelayanan untuk orang bukan Yahudi melalui Paulus. Dan waktu itu orang mesti bedakan pelayanan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi lewat Paulus beda dengan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul 12. Tuh Rasul 12, orang yang tahu tuh mati kubur bangkit. Tuhan Yesus 3 kali bilang pada orang, Pak Petrus bilang, apa tuh dia? Jangan jadi tuh mati kubur bangkit. Padahal tuh mati kubur bangkit orang pun tidak usah. Ya Tuhan Yesus marah kalau Tuhan Yesus bilang, hanya engkau Yesus. Matius 16 ayat 21. Nggak ada yang tahu tuh Tuhan bilang. Keluar. Tanya, murid-murid bagaimana tahu tuh mati kubur bangkit? Tuhan bilang, murid-murid bapak dia pura-pura saja. Karena donin tahu tuh mati kubur bangkit. Ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia di perjalanan Emmaus. Ya, dia masuk di murid-murid. Kok murid-murid bilang apa? Hantu. Lukas pasal 24. Tuhan bilang kita bukan hantu. Kita tuh Yesus yang mati. Kita sudah bangkit. Dia tidak percaya. Tuhan bilang hantu. Nomornya ada makanan. Dia bilang ada. Kasih kamari pak kita. Kondong kasih pak dia. 24 ayat 42. Lukas. Apa dong kasih? Ikan goreng. Karena bilang, mau lihat kita makan. Kalau kita hantu, kita boleh makan. Kaget orang. Orangnya percaya. Itu kebangkitan. Yang percaya itu kebangkitan, orang. Orang tidak percaya. Siapa yang bilang? Paulus. Di mana tuh Paulus dia bilang? 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Dan cuma satu kali dalam Alkitab sebab yang sangat penting. Masuk di Alkitab concern, ketik sebab yang sangat penting. Cuma keluar 1 Korintus 15 ayat 3. Apa tuh yang sangat penting? Yesus mati itu dosa-dosa. Yesus dikuburkan. Yesus mati. Petrus tahu? Dia tahu. Mas sekarang Petrus tahu. Karena waktu dia tulis kitab Petrus, dia bilang betul ke Paulus dan dia. Cuma sulit difaham. Petrus tidak paham. Karena Petrus berpengharapan Yerusalem baru. Orang berpengharapan sorga. Orang-orang yang percaya neraka. Jadi 3 itu eskatologi. Eskatologi itu arti terakhir. Eskat artinya terakhir. Mar ini bahasa-bahasa kok dapat dengar loh, eskatologi, liberalisme, pluralisme, ada susah untuk bahasa-bahasa. Banyak mengerti. Mar kalau eskatologi, selamat malam. Selamat malam. Ya. Itu eskatologi akhir. Dan akhir itu cuma ada di surga. Ya. Surga, Bumi, neraka. dan itu akhir dari cerita orang fikir. Bumi akan kiamat. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Hilang satu anasir habis. Baru Tuhan 3 tahun. Pertama, surga orang senang sekali. Kantor tinggal di Tuhan. Yang kedua bumi for orang Israel. Dan yang ketiga neraka for orang yang tidak percaya. Dan kita sudah lihat orang masuk neraka lebih banyak daripada orang yang di surga atau di Yerusalem baru. 144.000 itu benih di dalam Yeremia 31 ayat 27 9. Nanti Tuhan mau kasih 144.000
144 benih karena pada masa sengsara 7 tahun habis semua, tidak mampu bertahan. Makanya di dalam Matius 24 ayat 13 bilang siapa yang bertahan sampai akhir dia akan selamat. Pun Tuhan kasih benih 144.000 dari 12 suku bangsa, orang-orang jago, laki-laki perkasa semua. Dorang mau kawin-kawin, dorang tuh benih yang Tuhan dah kasih. Ini boleh mati dorang, ini boleh mati. Itu tuh benih yang dia sudah janji di Yeremia. Oh hebat sekali Tuhan. Karena enak kasih tuh benih 144.000, ya mati semua, habis tidak mampu di 7 tahun sengsara, tidak ada makanan. Aduh, 144.000 orang itu dari 12 suku, 120.000 tiap suku. Wah, Tuhan benih, ini boleh mati. Benih ilahi, dorang mau dapat benih. Ini Alkitab ini tidak susah, mari mesti belajar. Kalau tidak belajar, ya tidak mau dapat. Dan Tuhan kata begitu, dia bilang 2 Timotius 2 ayat 7, dia bilang apa? Kalau mau belajar, kita mau buka semua. Kita sudah apa? Kita boleh cerita mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Mari dia perlu waktu 2 jam. Habis itu kalau kita cerita semua selengkap itu cerita. Jadi ayat menerangkan ayat. Ya, dan ayat semua connect. Itu ada kaitan Semua connect. Hebatnya Alkitab. Ya, connect semua. Bayangkan 66 kitab yang boleh connect semua. Orang mesti tahu bahwa Kejadian sampai di Kisah Rasul pasal 9 itu for Israel. Orang punya cuma mulai dari pasal 9, pasal 13 sampai Firman. Bangsa bukan itu. Kalau orang so pegang itu aman, mengerti semua. Tapi kalau orang kasih baku campur, kacau, sesat, neraka semua. Bingung. Dan banyak sekali yang kita lihat. Contoh, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena eskatologi ada bumi Yerusalem baru, ada sorga. Itu yang Petrus bilang di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan ayat 16. Ada bumi, ada sorga. Makanya orang berdoa, Yesus aja, datanglah kerajaanmu. Karena bangsa Israel di bumi. Makanya orang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kong siapa dia bilang minta makan, berikanlah kami. Karena 7 tahun sengsara mati semua. Cuma yang bertahan 144.000 orang itu. Oh, dorong aja benih. Yeremia 31. Aduh kita semua mengerti sekali. Dulu lah kita belum mengerti. Maksudnya soalnya ada bisa buku campur, semua mengerti. Memang mesti belajar. Kita kasih contoh. Kita ada mau khotbah hari. Mari kita kasih contoh. Ya. Petrus bilang, terima Roh Kudus bagaimana? Paulus bilang, terima Roh Kudus bagaimana? Jadi kita petok ini malam yang kita mau bilang bagaimana menerima Roh Kudus. Itu kita petok. Tapi tidak apa-apa kita sudah cerita sekarang. Petrus bilang, terima Roh Kudus ada di step itu ada 4. Pertama bertobat. Itu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Bertobat. Sesudah bertobat, baptis. Sesudah baptis, terima pengampunan dosa. Baru dapat Roh Kudus. Kalau orang lain, Paulus bilang, dengar tuh Injil. Apa tuh Injil? Mati kubur bangkit. Petrus ini boleh bilang mati kubur bangkit. Bayangkan Yesus bangkit, dia bilang hantu. Dia ini tahu, murid-murid ini tahu bahwa Yesus mau bangkit. 3 kali Tuhan Yesus bilang, 3 hari kita bangkit. Dia ini tahu. Dia bilang jangan jadi itu Tuhan. Sampai Tuhan bilang anaknya iblisnya, karena ini tahu pikiran Tuhan. Karena itu mati kubur bangkit orang. Nah, Paulus dengar mati kubur bangkit. Ketika Tuhan dengar tuh mati kubur bangkit, percaya langsung Roh Kudus. Beda toh? Orang yang tidak mengerti kasih baku campur. Konon bilang ini mesti dibaptis. Petrus bilang baptis. Paulus bilang aku diutus bukan untuk membaptis. Baptisan itu Roh Kudus yang bikin. 1 Korintus 12 ayat 13 dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik
itu yang banyak sekali orang Iya. kacau karena kasih buku campur orang Yahudi yang bukan. Kalau orang kasih buku campur Kacau dan Suka bercerita. oh iya. Suka telepon. Iya iya. Iya. Oke. Iya. Dilanjut sambung. Jadi Prof ini sharing. Nanti sebentar khotbah. Jadi ini sharing dulu baru kita ibadah, menyanyi, khotbah. Jadi ada tiga selalu. Kita kalau khotbah selalu ada tiga. Iya. Pertama, mesti ada pelajaran. Iya. Kedua, mesti ada penginjilan. Hmm. Ketiga, mesti bedakan Petrus dan Paulus. Iya. Selalu ketiga itu. 2 Timotius surat 15. Kalau nyana ketiga itu, Paulus bilang, omong kosong. Omong kosong. Cuma puji-puji di tuang rumah, rumah gagah, rumah ini, omong kosong. Jadi selalu mesti tiga itu ada. Pelajaran, penginjilan, perbedaan. Perbedaan. Selalu. Perbedaan pemahaman. Paulus dan Petrus. Iya. Jadi iya. Kita sudah mau mulai ya. Ini baru kesaksian. Oke. Sharing-sharing ya. Ini ya.